Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin, luar biasa, amin. Ya, tiba saatnya sudah 1 minggu berlalu. Kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan tanpa terasa, minggu ini adalah minggu Paskah, di mana Tuhan Yesus, kita mengingatkan Dia bangkit. Dan Dia melawat kita semua, amin. Mari kita semua yang siap memuji nama Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau fokuskan beberapa jam ini untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sampai saat ini Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Yesus yang kami naikkan pada pagi hari ini. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Kami undang Roh Kudus-Mu Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan, Yesus kami puja, Yesus kami sembah. Yesus kami puja, Engkau kami sembah. Sebagai Raja, Engkau yang berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, mari kita semua sembah Dia. Sembah dan puji berdui tatamu. Oh Tuhan, sembah dan puji berdui tatamu. Sembah Dia. Sembah dan puji berdui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembah Dia. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu Tuhan. Sembah dan puji berdui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu, angkat suaramu, kita sembah Dia. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji berdui tatamu. Sembah dan puji
Ku tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Beri sorak-sorai bagi Dia. Mari kita sembah Dia. Berikan ucapan berkat, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang sanggup, Allah yang memberikan kuasa kepada kita, Allah yang memberikan semangat, Allah yang memberikan mujizat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Yesus namanya. Kita sembah Dia, sembah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu Yesus. Kami mengangkat jiwa kami kepadamu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Beri semua sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Haleluya. Kami sembah Kau. Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Mari kita semua sembah Dia. Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Dia. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat. Oh Yesus, Engkau ajaib, Engkau termulia Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat selamanya. Kau hebat. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Yang kami siap memuji dan besarkan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri pujian bagi Tuhan kita Allah yang hebat. Wow. Shalom jemaat semua terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa amin. Saya melihat, saya percaya walaupun kita tidak bertatap muka tapi Tuhan kita adalah yang dahsyat. Dia selalu bersama kita dimanapun kita berada amin. Oke, mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita bahwa
Ku diberi kuasa, amin, oleh Tuhan untuk melakukan segala perkara, amin. Yang amin, lambaikan tangannya. Wow, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus. Tuhan berikan kami kuasa. Tuhan yang termulia. Diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa oleh Raja Mulia, oleh Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Beri semua tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa oleh Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah bila Allah bersama dengan kita, ya. Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Semua bertepuk tangan. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, terpujilah. Haleluya Yesus kami. Engkau yang terhebat, Engkau termulia Tuhan. Wow. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Wow. Ya, semoga puji nama Tuhanmu, boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa sekali ya. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, amin. Di setiap kehidupan kita, Tuhan itu sungguh nyata, amin. Ya amin, sekali beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Wow. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu Bapa, Kau hadir depan ini. Seorang yang mentari, daun Kau yang terindah.
takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya kami punya Allah yang setia. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, Allah yang hebat. Walau badai menghadang, bahkan dunia ini pun Tuhan, kami katakan kami tidak takut, karena kami punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Semuanya boleh lambaikan tanganmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Coba saya katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih Tuhan di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hati kita milik Tuhan, hanya untukmu. Haleluya. Di sorak-sorai yang terbaik, Yesus kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk melewati hari-hari ini. Amin. Kami percaya Tuhan, kami hidup itu karena anugerah-Mu. Semua itu karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama katakan, Yesus
tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sampai ku hidup. Jemaat saja katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sampai ku hidup. Engkau alasan sampai ku hidup. Engkau alasan sampai ku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang ada di ruangan gereja ini. Dan Bapak Ibu saudara yang sedang ada di rumah Bapak Ibu saudara masing-masing. Yang bersama-sama keluarga atau sanak famili. Mari kita renungkan pujian ini sebelum membaca firman. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak dapat hidup, kata pujian tadi, kalau bukan karena Kristus. Mari renungkan. Hanya karena virus corona, semua kita, bahkan dunia, sedang digemparkan. Banyak yang dikuasai ketakutan dan kebimbangan. Hari ini, mari melalui firman ini. Kalau kita ada karena Tuhan. Dan jangan biarkan dunia ini memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah di hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mengalahkan tipu daya iblis. Dan jangan kita yang dikalahkan. Mari kita naikkan pujian ini refnya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang ada di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak atau saudara yang lain. Mari engkau sambil engkau berdiri, silakan engkau bergandengan tangan di antara kita masing-masing untuk saling menguatkan. Dan katakan pujian ini bersama dengan kami. Ya Tuhan, pegang erat tangan kami sekarang. Amin. Di luar kasih, oh Jesus, Bapa, jangan Amen. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Bapa di surga,
Inilah pengakuan dan doa kami bersama-sama. Engkaulah alasan sehingga kami ada hari ini. Kami bisa hidup sampai hari ini. Dan kami boleh memiliki segala sesuatu yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Kami mau belajar terus memandang Tuhan. Berharap hanya kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang hidup dan tidak mati. Engkau yang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Bahkan Kau hidup sampai hari ini. Memperhatikan kami. Sanggup menolong kami semua. Tuhan, Kau melihat seluruh anak-anak-Mu. Keluarga-keluarga sekarang yang bersatu di rumah masing-masing. Yang sedang bergandengan tangan di hadapan-Mu. Satukan kami. Satukan kami. Kalau kami ada sekarang karena Engkau Tuhan. Kami tidak membiarkan diri kami ditakutkan oleh dunia ini. Kami percaya dengan iman. Tuhan sanggup menolong. Sanggup Tuhan memulihkan. Sanggup menyembuhkan. Bahkan sanggup melindungi kami dari yang jahat. Terima kasih Bapak. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini berkenan menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Nah, sekarang kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kau menolong kami Tuhan. Memberkati kami Tuhan. Hingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan kembali duduk. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih bagi semua yang bertugas hari ini di ibadah Minggu yang kedua. Hingga bersama-sama kita boleh mengikuti ibadah hanya dari rumah. Dan hari-hari ini sudah mulai merebak ya virus corona sudah mulai ada di Bangka dan di Pangkal Pinang. Maka dihimbau beberapa waktu ini untuk kita selalu memakai masker. Nah, sebagai bukti saya pakai masker, saudara. Saya memang pakai masker. Tapi saya taruh di sini supaya suara saya lebih lancar, ya. Dan oke, puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dia sudah bangkit, yaitu dari kematian. Dan dia hidup dan dia tidak mati. Untuk itu hari ini kita bersama-sama akan melihat apa yang Yesus sudah perbuat dan lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang yang percaya. Hari ini saya mau berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mari semua katakan bersama-sama, saudara yang di rumah juga dengan saya, kuasa kebangkitan Kristus ya. 1, 2, 3, katakan kuasa kebangkitan Kristus. Nah saudara, setiap kali kita merayakan Paskah, kita diingatkan bukan saja tentang sengsara dari Tuhan Yesus. Bukan saja kita diingatkan tentang kematian dari Kristus. Kemarin hari Jumat kita memperingati hari Jumat Agung. Tetapi kita juga diingatkan lagi mengenai kebangkitan dan kemenangan Kristus atas maut. Untuk itu hari ini saya dalam waktu yang singkat ini akan menyampaikan apa saja kuasa kebangkitan Kristus yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tapi sebelumnya, saya ingin ajak kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama. Ya, saya ingin bacakan ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana judulnya adalah kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Ayat-ayat tadi memberitahukan kepada kita atau mengajak kepada kita untuk minimal kita mengerti satu hal, bahwa Kristus itu memang bangkit. Kristus itu memang hidup dan ada sampai hari ini dan memperhatikan kita. Saudara, Paskah dan Jumat Agung tahun ini kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti biasa. Tapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus banyak merenung kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Karena bukan hanya melanda Indonesia, bukan hanya di Bangka, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali untuk kita bisa merenungkan bersama keluarga kita. Apa kuasa kebangkitan Kristus yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita? Seperti yang diungkapkan melalui kesaksian Rasul Paulus yang kita baca bersama. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Catat baik-baik bahwa kuasa kebangkitan Kristus, yang pertama yang harus kita catat dan mengerti baik-baik, bahwa kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Setiap orang yang percaya, saudara dan saya, yang sudah percaya, yang sudah terima Kristus melalui kehidupan kita. Kalau kita baca ayat yang pertama dan kedua, Rasul Paulus mengatakan begini, dan sekarang saudara-saudaraku, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu dikatakan, kamu diapakan? Diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Nah saudara, yang kasih dalam Tuhan. Jadi inti dari Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah mengenai keselamatan kekal. Injil yang diberitakan dan diterima oleh setiap orang percaya. Maka mereka yang sudah terima itu harus teguh berdiri di dalamnya. Itulah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kalau dibaca dari Roma 1 ayat 16
dan 17. Firman Tuhan mengatakan di sana, ini perkataan Paulus juga. Dia mengatakan dengan jelas, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya ulang lagi, Injil adalah kekuatan Allah, dikatakan di sana, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Apa Injil itu? Injil itu berbicara tentang firman. Firman itu berbicara tentang siapa? Tentang kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Karena waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam Yohanes 17 ayat 17. Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Injil itu adalah firman. Injil itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Kalau Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu dikatakan apa? Adalah Allah. Dan ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Jadi Injil yang menyelamatkan berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Kristus. Makanya kebangkitan Paskah itu berbicara tentang apa? Kuasa yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus yang kita percaya. Dan yang kedua, apa kuasa kebangkitan yang dinyatakan oleh Paulus ini? Kuasa kebangkitan Kristus yang dapat kita rasakan dan kita lihat. Yang kedua adalah kuasa mengampuni dosa. Kuasa mengampuni dosa. Jadi kuasa kebangkitan Kristus, supaya saudara ingat betul. Yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Yang kedua adalah kuasa untuk mengampuni. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga dan 4 dari firman Tuhan 1 Korintus yang kita baca tadi, dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia atau Kristus telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, maka ia rela menjadi tebusan dan menggantikan posisi kita yang seharusnya kita mendapat hukum. Makanya di atas kayu salib, dia menggantikan kita. Lalu memberikan pengampunan kepada setiap kita yang percaya. Dan dengan kebangkitan Kristus, berarti dia sudah mengalahkan maut. Jadi hal yang kedua yang perlu kita renungkan bahwa kuasa yang Yesus miliki melalui Paskah kebangkitan adalah kuasa pengampunan. Dan tidak pernah ada di kitab manapun yang menyatakan bahwa kita bisa diampuni hanya dengan diampuni dosa kita. Kita pasti diselamatkan. Hanya Kristus yang menawarkan kepada kita. Untuk itu jangan pernah kita tinggalkan keselamatan. Jangan kita pernah buang keselamatan yang saudara miliki dalam Kristus Yesus. Alkitab menyatakan bahwa tanpa penderitaan, tanpa kematian, tanpa kebangkitan Kristus, maka dosa kita tidak akan pernah terselesaikan. Makanya kita bersyukur kepada Yesus Kristus atas kasih-Nya. Dia rela turun dari surga ke dalam dunia. Dia rela menderita untuk kita. Bahkan rela mati di atas kayu salib yang kita peringati hari Jumat Agung, hari Jumat. Dan bukan dia hanya mati, tapi Alkitab menyatakan hari ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kuasa kebangkitan Kristus? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa untuk menyelamatkan. Dan yang kedua, kuasa untuk mengampuni. Dan yang ketiga, yaitu kuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan manusia.
Paulus menyatakan dalam ayat 9 dan 10. Kita baca langsung ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara tahu siapa Paulus? Kalau saudara membaca sejarahnya dan peristiwanya tentang Paulus. Sebelumnya Paulus itu bukan orang percaya. Karena sebelum dia menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul, Alkitab menyatakan Paulus adalah seorang penganiaya, bahkan seorang penentang aktif dari kekristenan. Perhatikan ini saudara. Tetapi karena perjumpaannya dengan Kristus, Alkitab menyatakan kehidupannya berubah. Kehidupannya tidak sama lagi. Paulus menyatakan dia adalah pribadi yang paling hina dalam ayat tadi. Tetapi jika dia ada sebagaimana dia ada sekarang, itu karena kasih karunia dan karena kuasa kebangkitan dari Kristus. Dia yang telah menyelamatkan kita, menghendaki kehidupan baru juga di dalam kehidupan kita. Kalau orang sekeras Paulus, kalau orang sejahat Paulus, bisa berubah, bisa diubahkan. Saya percaya kita juga bisa berubah. Cuma satu yang membuat Paulus bisa berubah. Karena ketemu dengan Kristus. Saudara, lamanya kita menjadi orang Kristen, lamanya kita melayani Tuhan, itu tidak menjamin hidup kita berubah. Kalau kita tidak berjumpa dengan Kristus. Bahkan kebangkitan dan kuasa kebangkitan itu tidak akan menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau kita tidak berjumpa dengan Kristus. Karena hanya kekristenan sebagai formalitas. Ke gereja hanya sebagai tradisi. Doanya sebagai kewajiban. Maka itu tidak akan mengubah hidup kita. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata Firman. Supaya kita bisa mengerti atau mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang berkenan di hadapan. Untuk itu saudara, hari ini pastikan bahwa kita sudah mengalami kuasa kebangkitan. Saya percaya, saudara sudah yakin diselamatkan. Amin. Tapi saudara juga harus punya keyakinan bahwa hidup saudara adalah hidup karena pengampunan dari Tuhan. Untuk itu pastikan kita berubah. Apa yang harus berubah? Cara berpikir kita. Cara berbicara kita. Perbuatan-perbuatan hidup kita. Perubahan yang bagaimana? Perubahan hidup yang sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Hari-hari ini kita sedang banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ini waktunya untuk kita ngecek hidup kita. Benar gak kita sudah berubah? Benar gak kita sudah milik Kristus? Kristus milik kita. Benar gak kita mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus dalam hidup kita? Coba ceknya. Cara ngeceknya yang paling sederhana begini. Waktu-waktu yang saudara punyai beberapa waktu ini lebih banyak libur. Apa yang saudara lakukan? Perubahan juga perubahan cara kita mempergunakan waktu yang ada. Coba lebih banyak waktu yang kita pakai libur hanya cuma main HP, lihat Facebook, main game. Atau kita lebih banyak malah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau kita lebih banyak kesempatan libur ada di rumah, cari kaset film
yang berseri gitu ya. Lalu kita nonton dari pagi sampai malam. Itu malah bukan akan membawa saudara kepada perubahan yang benar. Tapi perubahan justru malah perubahan kepada dunia. Makanya pakai waktu-waktu yang ada ini. Sekaligus kita ngecek hidup kita. Benar enggak? Kita sudah mengasihi. Saudara, waktunya untuk kita memulihkan misbah keluarga. Kita lebih banyak berdoa bersama keluarga. Ada satu berita yang menyatakan katanya saudara. Di masa-masa virus corona melanda Indonesia ini. Ya, yang pertama keuntungannya bahwa jalan-jalan semakin sepi katanya saudara. Dan yang kedua, selain jalan-jalan semakin sepi, kejahatan, pencurian itu berkurang, bahkan sudah hampir tidak terdengar lagi. Tapi bahayanya adalah lebih banyak pertengkaran di rumah, itu yang lebih bahaya. Maka jangan sampai waktu yang kita pakai di rumah membuat kita justru bermasalah di rumah. Untuk itu pakai kesempatan ini. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Kesempatan waktu banyak di rumah, kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan pakai waktu untuk sia-sia, hanya menghabiskan waktu dengan gadget kita, dengan HP kita, dengan internet kita, dengan kaset-kaset VCD, film yang bersambung, saudara. Tapi pakai waktu, baca Alkitab yang bersambung, berdoa yang bersambung, menyembah yang bersambung bersama dengan Tuhan. Pastikan kebangkitan Kristus tahun ini benar-benar mengubahkan hidup kita. Jangan sia-siakan kebangkitan Tuhan, tapi jadikan kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan yang nyata. Ayat penutup sebelum kita berdoa, di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 3 ayat 10. Saya akan bacakan firman. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Dan saudara-saudara yang di rumah, mari kita berdiri sekarang bersama-sama. Menghadap ke HP-mu. Kalau sudah lihat di TV, menghadap ke TV. Dan dengarkan ini saudara. Yesus bukan mati, tapi Dia hidup. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dampaknya sampai hari ini. Dia hidup sampai hari ini. Dia bisa menolong saudara, menjamah saudara. Hadir di dalam hidup saudara, di rumah saudara hari ini. Mengubah hidup kita yang percaya. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Karena akan pujian ini sementara saudara merenungkan bagian dari firman. Mulai menata kembali kehidupan kita. Waktu yang Tuhan kesempatan berikan kepada kita hari-hari ini. Jangan kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Justru mari kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersama keluarga. Bawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Bangkitkan semangat. Bangkitkan keberanian. Bangkitkan iman. Pengharapan dan kasih. Bersama dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Ada kasih seperti Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. ketika Biarlah Tuhan mengulurkan tangannya atasmu saat ini. Tangannya yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu menjamah, memegang tanganmu saat ini, mengubahkan hidupmu.
Tak ada kasih seperti. Mari kita bersyukur, angkat kedua tanganmu, bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini kerinduan dan doa kami di hadapan Tuhan. Siapapun kami saat ini, apapun yang ada dalam hati dan pikiran kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, aku mengasihimu Tuhan. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Kami sungguh percaya bahwa di balik kebangkitan-Mu ada kuasa yang sanggup menyelamatkan kami. Yang bisa mengampuni kami seberapapun dosa, kesalahan dan kejahatan kami. Saat kami tersungkur di bawah kaki-Mu, mengakui dosa-dosa kami tahu Engkau mengampuni kami Bapa. Dan setelah itu Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami. Untuk itu saat ini setiap kami yang datang dengan kelemahan, sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu melenyapkan ketakutan itu, melenyapkan kekhawatiran, melenyapkan sakit penyakit. Sehingga saat ini setiap kami dipulihkan, kami dibangkitkan dan memiliki semangat baru. Biarlah Paskah tahun ini menjadi kebangkitan yang luar biasa, yang ajaib bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan untuk kebenaran firman. Ampuni hamba-Mu kalau ada dari penyampaian ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terus Roh Kudus-Mu bekerja, melawat dan menjamah setiap kami, memberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi sesuai dengan kerinduan dan kehausan kami akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita terberkati dalam firman Tuhan, amin. Ya. Oke, teman-teman, saudara kasih dalam Tuhan, Warta Gereja kita bisa lihat di slide yang ditampilkan di layar kaca teman-teman semua, saudara semua, dan persembahan juga kita tidak ini ya, bisa teman-teman atau saudara kasih dalam Tuhan transfer perpuluhan, di mana pemberdayaan Tuhan kita pakai ya untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oke, kita akan doa berkat, doa penutup. Kita undang hambanya untuk doa berkat. Ya, puji Tuhan saudara, setelah kita memuji Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan sekarang. Kita mengangkat kedua tangan kita, dan saat ini dengan iman pandang kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali, membawa kita, menjemput kita ke tempat di mana Dia berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah.